berdasarkan informasi yang kita dapat selama ini, malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, seperti itu. Penjabarannya secara hakikat ini seperti apa sih Gus, supaya kita bisa mudah memahami apakah itu seperti yang selama ini kita dengar hanya ada di satu malam tertentu di dalam bulan Ramadan, atau bagaimana? Mungkin bisa dengan berikan penjabaran khususnya secara hakikatnya, supaya kita bisa mudah memahaminya. Itu Kalau sebetulnya semua itu kan kita kembalikan kepada proses awal tujuan manusia itu diciptakan itu untuk apa. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu menurut bahasa Laila itu malam, Qadar itu ketetapan, kehormatan, kemuliaan. Jadi kalau dari sisi bahasanya Lailatul Qadar itu malam ketetapan. Nah, apa yang harus ditetapkan? Nah, gitu. Apa yang harus ditetapkan? Ya sesuai dengan Allah menciptakan manusia ini untuk apa? Untuk mengabdi, makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menyadari bahwasanya semua ini adalah semua milik Allah, dan kita harus dituntut untuk sadar setiap detik dan saat bahwasanya semua apapun yang terjadi di dunia ini sudah menjadi skenario Allah atau ketetapan Allah, dan Allah sendirilah yang telah menggerakkan semua makhluk. Nah, kalau dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar, kalau dipadukan dengan tujuan manusia diciptakan, itu berarti malam Lailatul Qadar itu hati yang terus mengingat dalam kesadaran bahwasanya semua ini adalah kehendak Tuhan, dan semua ini adalah manifestasi Tuhan. Kesadaran itulah yang dimaksud Lailatul Qadar, yaitu malam itu kan identik dengan gelap. Berarti ya gelapkan hatimu dari mengingat selain Allah. Kuatkan kesadaran bahwasannya manusia ini bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Ini semua adalah anugerah dari Tuhan itu sendiri. Kehidupan inilah Tuhan itu sendiri. Ketetapan kesadaran setiap detik dan saat itulah yang dimaksud malam kemuliaan. Itulah derajat mulia di sisi Allah manusia, hati manusia yang bisa mencapai kesadaran bahwasanya semua ini adalah kehendak atau milik Allah semuanya tanpa terkecuali. Kesadaran itulah yang harus dikokohkan. Nah, ketika hati itu sudah mencapai kesadaran ke situ, itulah semulia-mulianya seorang manusia. Makanya di keterangan itu lebih baik dari 1000 bulan, apa 1000 malam, apa 1000 bulan, 1000 malam.
Jadi kalau meskipun kita beribadah 1000 malam tapi tanpa kesadaran tawakal, kalau bahasa syariatnya itu hati itu pasrah total terhadap Allah, menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Itulah yang dimaksud Lailatul Qadar itu sebetulnya. Nah, kalau kita ibadah tanpa didasari kesadaran itu, Mas, ya kesadarannya masih selain Allah yang beraktivitas. Jadi secara otomatis kita berkeyakinan dan menganggap bahwasannya diri kita ini mempunyai kemampuan untuk sholat, untuk melakukan aktivitas. Jadi kemampuan Allah itu hilang dari dalam hati kita. Nah, kalau rasa hati kita itu menyadari bahwasanya ini semuanya kemampuan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, ya tidak ada hidup selain Allah lagi. Berarti yang hidup hanya Tuhan itu sendiri, tunggal. Tapi tidak ada unsur manusianya lagi sih. Nah, itu yang dimaksud lillahi ta'ala, ikhlas itu kan seperti itu. Jadi secara hakikat berarti tidak terbatas waktu ya Gus? Iya, Lailatul Qadar itu ya setiap detik dan saat harus kita sadari bahwasanya setiap gerak-gerik diri manusia ini, jasad ini, kedipan mata, pendengaran telinga, suara yang keluar dari lisan, semuanya kita sadari berasal dari Tuhan. Akhirnya dengan metode seperti itu, dengan cara seperti itu, diri manusia ini sudah tidak aktif lagi, tidak merasa aktif, tidak merasa pusat. Ini yang kalau kita kembalikan ya sebetulnya makna Islam itu sendiri, sebetulnya berserah diri total itu yang dimaksudkan seperti itu. Nah sebaliknya, meskipun kita melakukan ibadah sebanyak apapun, jika tidak disertai kesadaran bahwasannya semua ini adalah pertolongan Tuhan, kehendak dari Tuhan, ya masih ada unsur kesyirikan tadi, Mas. Sebetulnya cuma itu saja poinnya di situ. Cuma kita, diri manusia kita mau tidak menerima bahwasanya semuanya ini milik Allah. Mau tidak mencari, merasakan. Kalau tidak mau ya tetap ibadahnya tidak bisa lillahi ta'ala. Sebanyak apapun, berapa ribu rakaat pun yang dilakukan ya tetap aja tidak ada poin Lailatul Qadarnya di situ. Nah, kalau malam Lailatul Qadar itu dimaknai hanya 1 malam, Mas. Berarti malam-malam yang lain kan ya cemburu, Mas. Malam yang lain cemburu. Kenapa harus malam Lailatul Qadar saja yang dimuliakan? Terus malam-malam yang lain kenapa tidak? Nah, gitu. Dan ini kesannya masih ada kontroversi. Tapi kalau seluruh malam kita gunakan untuk sadar, menyadari kebesaran Allah, menyadari kekuasaan Allah ini, ya semua malam menjadi Lailatul Qadar. Ini kan yang menjadi pembeda, Gus, secara syariat itu antara bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, di mana di sana dijelaskan bahwa bulan yang paling mulia itu ada di bulan suci Ramadan dalam 1 tahun 12 bulan itu. Nah, kalau secara hakikat
pemaknaan malam Lailatul Qadar itu tidak terbatas waktu. Lantas sisi keutamaan bulan suci Ramadan dari sudut pandang hakikat bagaimana? Ya tergantung kita menjalani kehidupan sehari-hari itu, Mas. Kalau setiap detik, setiap saat, walaupun tidak bulan Ramadan, hati kita tetap terus mengingat Allah, ya semuanya ya jadi Ramadan. Apa sih poinnya Ramadan itu? Sebetulnya kan metode untuk manusia itu mau belajar dalam bulan Ramadan. Makanya kan kalau bulan Ramadan itu kan biasanya yang enggak tadarus mau ikut tadarus ya gitu. Saya enggak sholat tarawih, difasilitasi sama iya. Allah dalam 1 tahun, Iya. dikasih dalam. Nah, poinnya itu sebetulnya bukan di pergerakan ibadahnya itu, sebetulnya bukan di situ. Poinnya ini mau ndak dia melakukan perubahan setelah Ramadan ini loh. Nah, jadi jangan hanya bulan Ramadan saja. Jadi setelah 11 bulan luar Ramadan ini ya harus kita samakan dengan Ramadan. Sebetulnya kan Ramadan itu cuma awal startnya aja. Sebetulnya nilainya itu bukan masalah puasa, bukan di situ. Perubahan rohaniah kita dari yang hati itu sering melalaikan Allah menuju hati yang senang mengingat Allah, senang mengingat Tuhan. Akhirnya senang bersyukur, akhirnya senang membantu sesama. Bapak, poinnya ke sana sebetulnya. Perubahan. Nah, kalau Ramadan tahun 2000 sampai 2025 kok enggak ada perubahan dalam sisi rohanianya, yang pelit tetap aja pelit, yang dengki sama tetangga tetap enggak ada perubahan, ya berarti kan enggak fungsi Ramadan itu. Enggak ada fungsinya. Untuk apa? Sebetulnya kan itu cuma panduan saja supaya manusia ini mau melakukan perubahan untuk yang lebih baik di hadapan Tuhan. Akhirnya semakin Ramadan tahun yang akan datang, tahun yang lagi semakin membaik, Ada peningkatan terus. Iya, kerohaniannya ini ada pendekatan terus kepada Allah, sehingga ketika ajal menjemput, dia dalam posisi kefitrawan, itu maksudnya. Kefitrawan, kebersihan hati yang akhirnya dia bisa kembali husnul khotimah kepada Tuhannya. Tentunya puasa apapun itu arahnya ke sana harusnya, ke kefitrawan itu tadi. Nah, kalau sekarang ngaji pengajian atau majelis taklim tapi arahnya kok enggak ke sana, lah terus mau diarahkan kemana umat ini? Kalau enggak ditunjukkan jalan, bagaimana cara kembali kepada Tuhan bisa husnul khotimah itu bagaimana? Itu yang harus ditekankan sebetulnya. Bukan hanya membahas tentang masalah teori hukum saja. Hati umat ini harus kita tuntun ke arah kefitrawan supaya mereka selamat kembali kepada Allah. Jadi bukan masalah kepandaian ilmunya, enggak. Kebersihan hati untuk mencapai kefitrawan itu. Intinya di situ.